Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, nggak kerasa ya Ramadan sebentar lagi. Nah, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh berkah, pahalanya pun dilipat gandakan. Tapi jujur aja, buat banyak keluarga Ramadan juga jadi bulan rawan boncos. Belanja naik, takjil menggoda, menu buka pengennya ganti-ganti terus. Belum lagi mikirin lebaran. Benar gak sih bun? Nah, makanya di video kali ini saya mau sharing gimana persiapan budgeting Ramadan biar kita gak boncos, biar ibadahnya tetap tenang, perutnya kenyang, dan juga dompet aman. Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah, di video kali ini ada beberapa bagian yang harus kita terapkan ketika bulan Ramadan itu datang biar teman-teman gak boncos. Yang pertama kita luruskan dulu nih, niat kita ini untuk apa? Ya luruskan niat dulu, karena sebelum kita ngomongin angka-angka dan catatan, jadi kita perlu lurusin niatnya. Ramadan itu bukan ajang pamer buka dan juga bukan lomba siapa yang paling sering beli takjil, dan bukan juga yang momen-momen yang mumpung puasa kita jajan aja. Nah, jadi Ramadan itu tentang menahan diri, menahan lapar, kemudian menahan nafsu, termasuk menahan nafsu belanja. Dan yang harus teman-teman ingat, untuk menu sederhana tapi cukup itu jauh lebih berkah dibanding kita menu mewah tapi bikin dompet kita sesak. Benar nggak bun? Nah, jadi teman-teman harus niatkan dulu nih untuk Ramadan ini. Niatkan dalam hati, memang kita memang full untuk ibadah, bukan untuk ajang pamer-pameran, dan juga bukan untuk ajang-ajang buang-buang uang untuk hal-hal yang nggak penting. Walaupun ini momen yang sangat ditunggu-tunggu, momen yang 1 kali 1 tahun, apalagi beli makanan ini jarang banget makanan ini ada ketika bulan puasa. Boleh teman-teman beli tapi diatur waktunya, jangan setiap hari, kalau bisa seperlunya aja, secukupnya aja. Oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya barulah kita menentukan yang namanya total budget Ramadan ya. Untuk total budget Ramadan ini kita bikin sedetail mungkin, selengkap mungkin, seperlu mungkin. Karena kesalahan yang paling sering terjadi itu karena kita nggak pernah duduk sebentar buat ngitung-ngitung nih, dicatat-catat ya. Jadi tahu-tahu Ramadan jalan, uang keluar kemana-mana, dan di pas teman-teman cek kok uangnya habis. Nah, jadi mulai sekarang coba pisahkan mana uang makan untuk sahur dan mana uang makan untuk buka. Kemudian juga ada belanja dapur, kemudian ada untuk tajil, kemudian untuk sedekah, dan juga untuk kebutuhan lebaran. Nah, nggak perlu besar-besar ya teman-teman ya. Yang penting ini jelas batasannya, jelas keperluannya, dan jelas keluarnya kemana. Nah, kalau selama ini kita sering boncos, jadi jangan malah pasang budget yang terlalu tinggi, karena justru itu bikin kita ngerasa ini masih ada kok uangnya, ini cukup kok uangnya. Jadi jangan pasang budget yang terlalu tinggi, dan mulai dari sekarang kita harus hidup serealistis mungkin, itu sesuai dengan kantong yang kita punya. Jangan memaksakan kantong kita dengan kantong orang lain, itu nggak akan sama. Jadi pastikan realistiskan uang yang keluar dan juga sesuai dengan kebutuhan kita selama bulan puasa. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketiga yang harus kita perhatikan, dimana ini merupakan buat batas untuk kita beli takjil. Ini biasanya sumber yang paling boncos, yang paling banyak ketika kita berbelanja takjil. Nah, siapa di sini yang selalu boncos ketika bulan puasa, terutama ketika belanja di pasar beduk, pasar mambo, atau pasar lainnya yang menyediakan menu takjil untuk Ramadan. Nah, ngaku deh teman-teman. Nah, berapa kali sih niatnya beli satu? Nah, tahu-tahu pulang-pulang kantong kreseknya ada 5. Nah, ayo siapa di sini yang sering ngalamin seperti itu? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti
ada saldo dana untuk teman-teman yang komentarnya paling menarik ya teman-teman ya. Nah, biasanya untuk takjil ini kelihatannya murah, tapi kalau tiap hari dan tiap hari nambah, diam-diam ini bikin sering kita bocor halus ya. Nah, gimana solusinya, Kak? Nah, mohon maaf, ini ada si Momo yang selalu mengganggu saya ketika ngonten ya. Nah, gimana solusinya? Tentukan batas takjil hariannya. Misalkan apakah itu 5.000 atau 10.000. Nah, ini jangan komen dulu ya. Pasti banyak yang komen, "Kak, kok 5.000 sih? Kak, kok 10.000 sih? Itu nggak cukup banget." Ini contoh ya teman-teman ya. Barangkali ini bisa realistis di teman-teman. Atau bisa bikin aturan, beli takjilnya cuma di hari-hari tertentu aja. Nah, hari lain kita bisa masak di rumah, karena pastilah untuk kebutuhan apa yang dibeli ataupun apa yang dijual di pasar Ramadan itu ada di pasar bahan mentahnya. Jadi teman-teman bisa kelola di rumah, bikin sesuai kebutuhan kita, bahkan bisa lebih banyak, bisa kita sedekahin, bisa kita kasih orang tua, bisa kita kasih mertua. Namun kalau kita beli itu hanya terbatas, hanya cukup untuk kita aja, dan juga uangnya jauh lebih boros dibanding kita bikin di rumah. Nah, ingat teman-teman ya, puasa itu nahan lapar ya, bukan berarti kita harus nahan yang namanya check out ya teman-teman ya. Nah, lantas untuk yang keempat yang harus kita perhatikan ya ketika persiapan budgeting Ramadan, biar kita semua nggak boncos, biar dompet aman, perut kenyang, ibadahnya pun lancar ya. Pastikan untuk menu sahur dan bukanya itu yang simple-simple ya. Biasanya kita ketika bulan puasa itu banyak makanan yang gak terlalu ribet. Justru kita pengen makanan tuh yang simple-simple, karena seharian kita berpuasa memang pada saat sahur, pada saat buka itu memang lapar banget. Tapi ketika kita udah minum air putih, udah minum teh, biasanya itu laparnya hilang. Dan makanan yang banyak-banyak yang kita beli-beli yang tadi-tadi itu justru malah terbuang sia-sia. Yang kita makan hanya sedikit-dikit aja. Justru makanya saya sarankan teman-teman nggak harus ribet tiap hari, nggak harus ganti menu terus, dimana beberapa menu yang menurut saya itu simpel dan bergizi. Teman-teman bisa siapkan telur, bisa siapkan tempe, tahu, ayam atau ikan atau udang, atau bisa siapkan sayur bening atau tumisan yang sederhana yang dirasakan itu cukup untuk kita ketika kita buka puasa dan juga sahur. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya belanja kita jadi lebih terarah, kemudian nggak kalap ketika di pasar, dan juga nggak bingung tiap sore mau masak apa. Jadi jajan pun bisa ditekan. Nah, percaya deh Bun, nah menu sederhana tapi terencana itu jauh lebih aman, dan juga buat kita kenyang, dan juga ibadah lancar, keuangan pun jadi lebih aman. Nah, semoga ini bisa teman-teman terapkan di kehidupan teman-teman dan juga di Ramadan tahun 2026 ini. Kemudian yang kelima nih teman-teman nih, yang sering banyak banget kejadian, apalagi bagi kita ibu-ibu muda, para Gen Z, anak muda, biasanya ini sangat-sangat sering terjadi, yaitu apa? Stop lapar mata saat belanja. Ya, ini sebenarnya penyakit yang umum terjadi, yang umum sering terjadi di kehidupan kita, apalagi ibu-ibu muda. Ini kalap banget ya ketika berbelanja. Nah, ketika kita masuk pasar atau minimarket, jangan sambil lapar. Maksudnya gini, ketika kita lagi puasa, kita masuk ke minimarket rasanya pengen beli ini beli itu, pengen semuanya dimakan. Kita nggak tahu apakah itu habis atau enggak. Kalau habis alhamdulillah, kalau tidak habis itu mubazir. Mubazir sifat yang nggak disukai oleh Allah ya. Jadi ketika ingin masuk minimarket itu bisa-bisa aja teman-teman pastikan dulu nggak lapar, pastikan dulu jangan cuma ngikutin promo, jangan belanja tanpa catatan, karena promo itu bukan berarti kita hemat kalau barangnya nggak kita butuhin ya, itu termasuk pemborosan. Dan jangan lupa pegang catatan belanja yang udah kita rencanain dengan rapi di rumah, beli sesuai menu, pulang kalau sudah cukup.
jangan putar-putar lagi, karena biasanya penyakit ibu-ibu kalau udah muter-muter pasti ada aja yang dibawa di luar catatan. Lebih baik pulang cepat daripada pulang bawa penyesalan, dan dompet pun semakin tipis ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk yang keenam. Jangan lupa, ini juga sangat penting, siapkan dana lebaran dari sekarang, karena lebaran itu pasti datang. Jadi jangan pura-pura kaget pas udah dekat. Walaupun sedikit, kita bisa lakukan, bisa nabung receh harian, bisa pisahkan amplop khusus lebaran, dan juga jangan dicampur dengan kebutuhan harian. Itu yang udah saya terapkan beberapa tahun belakangan ini. Nah, agar apa? Agar nanti teman-teman nggak stres, nggak ngutang, dan juga nggak ngerasa Ramadan ini jadi beban. Padahal Ramadan dan lebaran ini adalah momen kita umat Islam satu kali setahun, yang mana momen sangat sakral, momen yang benar-benar sangat kita tunggu-tunggu. Nah, biarpun sedikit tapi konsisten itu lebih menenangkan daripada kita menunggu keajaiban yang gak datang-datang, malah kita sendiri yang bikin pusing. Nah, bagian yang terakhir, jangan lupa lakukan evaluasi tiap minggu, karena setiap akhir minggu coba deh tanyakan ke diri sendiri. Nah, minggu ini saya borosnya di mana ya? Takjil ini kebanyakan di bagian apa? Belanja dapur mungkin kelebihan nggak sih? Nah, dari situ kita bisa atur ulang, sehingga untuk budgeting di minggu depannya bisa kita kurangi, atau bisa kita perbaiki, atau bisa kita kontrol ya. Sekali lagi, nggak perlu sempurna, yang penting kita sadar dan mau memperbaiki. Nah, teman-teman ingat ya, Ramadan itu bukan soal berapa banyak yang kita sajikan di meja, tapi soal hati yang tenang, ibadah yang nyaman, keuangan yang aman. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa lebih bijak, lebih terkontrol, dan juga lebih berkah. Nah, kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, boleh banget teman-teman share ke teman-teman yang lain atau ke bunda-bunda yang lain, biar kita sama-sama kuat, sama-sama nggak boncos. Nah, itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.